Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 4. Di video sebelumnya, kita tuh udah melihat kisah hidup dari Lee Kyung, pemuda yang secara mengejutkan itu terjebak di dunia isekai. Sayangnya, stat dan kekuatan yang dia dapatkan tuh ampas banget guys. Tapi tenang, pemain utama kita, si Lee Kyung ini emang agak lain. Dia tuh punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dia itu mau memanfaatkan semua orang yang ada di sekitarnya, bahkan yang jauh-jauh lebih kuat darinya. Contohnya tuh Kim Hyung Sun, seorang regresor yang punya kekuatan OP banget. Kemudian ada juga Jung Hayan, cewek misterius yang punya potensi jadi penyihir terkuat. Sekarang tuh Lee Kyung berada di sebuah dungeon untuk melakukan perburuan. Di sini hal ampas tuh terjadi pada tim mereka. Hyeon, si wanita beban yang ikut di party ini tuh nggak tahu diri banget. Cuma karena dia nggak tahu harus menjilat ke siapa lagi supaya posisinya tuh enak, dia tuh sekarang mau mencelakai semua orang dengan memancing kawanan monster untuk muncul. Nah masalahnya bukan cuma Yeon tuh, tapi ada juga Hayan yang misterius. Saat semua orang panik untuk kabur, Hayan tuh malah santai banget dan terlihat enggak panik sama sekali. Wajah Hayan yang seperti nggak peduli dengan apa yang terjadi itu nggak digubris oleh Lee Kyung. Lee Kyung tuh tetap mengajak semuanya untuk kabur. Mau itu Hyeon yang ngebuatnya marah atau Hayan yang dari tadi masang muka datar. Nah saat semua orang kabur, Hyeon tuh masih saja memasang gestur menyebalkan dan Hayan tetap bermuka datar. Saat terus kabur, semua orang mulai disudutkan. Lee Kyung tuh kemudian mengambil tindakan. Lee Kyung merapal mantra sihir baru dan dia mengucap Fireball. Sebuah bola api kemudian meluncur dari tangannya dan tepat mengenai para monster. Ya hal ini tentu buat seneng dong, karena mereka bisa menghindari pengejaran para monster. Sayang, ada kabar buruk baru. Dogu yang berada di depan Lee Kyung itu ternyata enggak melihat keberadaan dari Hayan dan juga Hyeon. Lee Kyung tuh mulai berpikir di mana mereka berdua tertinggal. Mereka tuh nggak boleh menjadi korban para monster. Dan utamanya jelas Jung Hayan yang punya potensi jadi maga terkuat di masa depan. Yang gak lucu kan kalau maga masa depan ini malah meninggal di dungeon pertamanya. Makanya tuh Lee Kyung meminta Dogu untuk membantunya putar balik. Mereka berdua bakal mencari di mana Hayan dan juga Yeon. Saat mulai melakukan pencarian, Lee Kyung tuh emang khawatir pada Hayan, tapi dia juga punya hal yang lebih dikhawatirkan. Hayan yang dari kemarin memperlihatkan ekspresi menakutkannya dan kecemburuan Hayan pada Hyeon itu bisa-bisa membuatnya melakukan hal yang gak terduga. Setelah mencari keberadaan Hayan dan juga Hyeon, Lee Kyung tuh merasakan sebuah aliran mana di sebuah lorong. Di sini Lee Kyung bisa menebak kalau sepertinya itu dari Hayan. Nah karena aura mana tersebut terasa mengerikan, Lee Kyung tuh memutuskan untuk pisah jalan dengan Dogu. Lee Kyung memerintahkan Dogu ke kanan, yaitu arah berlawanan dari munculnya mana tersebut. Ya semua ini untuk menyembunyikan apa yang terjadi dari Dogu. Dari Lee Kyung kita pindah tuh ke tempat Hayan dan juga Hyeon berada. Di sini ternyata hal yang begitu mengejutkan juga terjadi. Hyeon tuh ternyata nggak sadar Hayan ada di sana sampai Hayan mulai bersuara. Hayan kemudian menanyakan satu hal simple. Apa benar Hyeon ini berencana untuk melukai Lee Kyung? Hyeon tuh nggak menjawab hal tersebut, tapi malah mengatakan kalau Hayan tuh bodoh. Karena mulai mengatakan hal yang udah jelas. Nah Hayan sekarang mengerti tuh kalau Hyeon emang mau mencelakai Lee Kyung. Ya karena Lee Kyung adalah lelaki dan Hayan tentu saja tidak akan tinggal diam. Hayan langsung membuat sebuah ruang sihir untuk mereka berdua. Saat ruang sihir muncul di depan Hyeon tuh mulai panik guys karena tidak menyangka Hayan bisa menggunakan sihir. Ya belum bisa bacot lebih jauh, Hayan tuh mengucapkan sebuah mantra. Dari mulut Hayan keluarlah kalimat Wind Blade.
Sedetik kemudian, Hyeyeon tuh menjerit karena dia mengalami nasib kayak Gojo Satoru. Mulai dari sini, Hayan makin menggila. Hayan mulai menanyakan pada Hyeyeon, apa Hyeyeon mengalami kesakitan? Tentu saja, Hyeyeon menjerit sambil minta ampun pada Hayan. Bahkan Hyeyeon tuh mengaku dia salah sudah mau melukai Lee Kyung. Sayangnya hal itu udah nggak berguna. Hayan tuh udah memasang muka yandere miliknya. Hayan bilang sakit Hyeyeon tuh nggak seberapa ketimbang sakit yang dirasakan Hayan pas Hayan ngelihat Hyeyeon mencoba merebut Lee Kyung. Di sini Hyeyeon udah tahu dirinya nggak bakal selamat. Di momen keputusasaan dari Hyeyeon, Hayan tuh malah tersenyum sinis. Hayan sekali lagi mengucapkan mantra dan mengatakan Wind Blade. Kondisi Hyeyeon pun lebih mengenaskan dari sebelumnya. Hayan udah selesai tuh membalas perempuan yang mau merebut dan juga mencelakai Lee Kyung. Hal yang gak terduga kemudian terjadi. Lee Kyung tiba-tiba muncul di sana. Di depan mata Lee Kyung hal yang mengerikan udah terjadi. Hayan yang ada di sana langsung panik bukan main. Saat Lee Kyung sampai di sana, jujur aja tuh Lee Kyung udah merinding gak karuan melihat kondisi Hyeyeon. Lee Kyung sampai merasa dirinya tuh harus kabur dari sana dan mulai menjauhi Hayan. Ya tapi Lee Kyung tuh tetap harus bertaruh agar bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Lee Kyung kemudian menjatuhkan senjatanya. Lee Kyung tuh mendekat ke Hayan dan bertanya apa Hayan baik-baik saja. Seperti biasanya Hayan tuh masang muka polos dan langsung menangis. Lee Kyung kemudian bertanya lagi, apa Hayan tahu apa yang terjadi pada Hyeyeon? Lee Kyung tuh sebenarnya jelas tahu kalau Hyeyeon ini dihancurkan oleh Hayan sendiri. Tapi Lee Kyung tuh nggak mau Hayan menjadi penjahat di sana. Lee Kyung tuh berharap Hayan malah berbohong supaya Lee Kyung tuh juga punya alasan membela Hayan. Hayan yang ditanyai Lee Kyung sempat terbata-bata. Nah, saat menjawab, Hayan ini sesuai ekspektasi Lee Kyung. Hayan tuh malah berbohong tentang keadaan Hyeyeon. Hayan bilang kalau tadi dia tuh pingsan dan saat bangun kondisi Hyeyeon udah mengenaskan. Ya Lee Kyung sih ikut aja ya di acting Hayan. Lee Kyung kemudian memeluk Hayan kayak orang yang mau menenangkan seorang korban. Ya padahal Lee Kyung tuh tahu sendiri kalau semua yang terjadi pada Hyeyeon itu ulah Hayan. Hayan yang dipeluk oleh Lee Kyung itu kemudian tersenyum karena udah menyingkirkan Hyeyeon dan kembali mendapat perhatian dari Lee Kyung. Waduh, ngeri betul nih adik-adik rambut pink ini, udah mah cantik, sadis pula. Lee Kyung yang selesai dengan urusan Hayan kemudian mendekati Hyeyeon yang udah mulai kehilangan kesadaran. Lee Kyung tuh melihat dengan jelas kalau luka yang diterima Hyeyeon ini adalah luka karena serangan sihir. Lee Kyung itu khawatir akan satu hal, kalau Kim Hyung Sun yang ngelihat hal ini, Lee Kyung itu yakin dia nggak akan bisa berbohong dan membuat alasan kalau Hyeyeon tuh diselesaikan bukan menggunakan sihir. Jadi Lee Kyung tuh mengambil langkah ekstrim. Lee Kyung menggunakan sebuah sihir api untuk menghilangkan apa yang dikhawatirkan. Hayan yang menyaksikan hal ini juga ikutan terkejut. Di depan Hayan, Lee Kyung tuh beralasan dia melakukan itu untuk menghormati Hyeyeon supaya Hyeyeon enggak jadi santapan para monster. Padahal mah Lee Kyung ini takut kalau Hayan ketahuan melakukan itu semua. Hayan yang mendengar pengakuan dari Lee Kyung juga percaya aja. Namanya juga dimabuk cinta guys. Di sini sekali lagi Hayan tuh malah tersenyum, bahkan tertawa kecil. Lee Kyung yang melihat Hayan udah gila, bahkan kehilangan rasa kemanusiaan ikutan sadar. Di sana tuh bukan cuma Hayan yang kehilangan rasa kemanusiaan, tapi Lee Kyung juga kehilangan hal yang sama. Pokoknya keduanya tuh udah jadi pasangan berjiwa iblis. Setelah semua yang terjadi, Lee Kyung, Hayan, dan Doggu kembali berkumpul. Doggu tentu menanyakan tuh di mana Hyeyeon berada. Lee Kyung cuma menjawab kalau Hyeyeon gak selamat dan sepertinya Hyeyeon tuh gak selamat karena terkena jebakan di dalam dungeon. Ya karena ini perkataan Lee Kyung, makanya Doggu gak menanyakan lebih jauh dan langsung percaya sama abangnya tersebut. Setelah semua yang terjadi, Lee Kyung kemudian hampir terjatuh. Untung saja tuh ada Doggu yang bisa memapah Lee Kyung. Lee
Kyung ngaku kalau dia tuh cuma capek dan butuh istirahat doang. Ya Doggu juga setuju, makanya Doggu mengajak Hayan untuk mencari tempat aman. Nah Hayan yang melihat Lee Kyung hampir pingsan itu tentu saja khawatir. Bukan cuma khawatir karena Lee Kyung bisa capek atau sakit, tapi Hayan tuh lebih khawatir kalau Lee Kyung trauma dengan apa yang dilakukan Hayan pada Hyeon. Setelah mendapatkan sebuah tempat berlindung, Lee Kyung dan yang lain itu mulai beristirahat. Doggu tuh menghela napas karena di perburuan kali ini harus ada korban. Hyeon tuh juga emang jadi korban pertama dari perburuan yang mereka lakukan. Lee Kyung tuh kemudian bilang kalau dia paham dengan apa yang dirasakan Doggu, tapi mereka juga harus bersyukur masih bisa selamat. Lee Kyung tuh juga menambahkan kalau musibah yang menimpa mereka sekarang itu juga ada campur tangan dari Hyeon. Jadi Hyeon tuh meninggal karena ulahnya sendiri menurut Lee Kyung. Nah, Lee Kyung kemudian bilang kalau dia tuh masih bisa bersyukur banget karena Doggu dan Hayan masih bisa bertahan. Lee Kyung tuh ngebuat suasana jadi melankolis banget ketika bilang dia pasti bakal gila jika Hayan atau Doggu yang gugur dalam perburuan. Di sini keduanya tuh langsung tersipu malu. Setelah beberapa saat, Doggu beranjak dari tempat duduknya. Pria besar ini mengatakan kalau dia berencana untuk berkeliling. Ya hal ini emang gak terlalu dibutuhkan sih, karena para monster tuh udah dipancing oleh Kim Young Sun. Di sini Doggu juga katanya mau memberikan waktu yang tenang untuk Lee Kyung dan juga Hayan. Nah setelah Doggu pergi, Lee Kyung tuh mulai ngebuka status window miliknya. Di sini Lee Kyung terkejut karena stat luck miliknya itu meningkat sampai 2 poin. Nah Lee Kyung tuh mengambil kesimpulan kalau stat luck-nya meningkat karena dia berhasil selamat dan menangani persoalan Hayan dan Hyeon dengan benar. Di tengah Lee Kyung ngecek status window miliknya, Hayan tuh juga ikutan nimbrung. Awalnya Hayan bertanya apakah stat Lee Kyung tuh mulai membaik atau bertambah signifikan. Nah kemudian Hayan juga ikutan ngaku kalau dia juga mengalami peningkatan stat yang lumayan, mulai dari strength, constitution, dan juga mana miliknya. Lee Kyung tuh jelas penasaran, jadi dia ngintip status window Hayan. Ya semuanya tampak normal. Ya emang Hayan tuh dari awal udah punya mana legendary. Kecuali satu hal, sistem tuh menjuluki Hayan sebagai fans nomor 1 Lee Kyung. Serem gak sih punya fans kayak Hayan tuh? Nah di kondisi Lee Kyung masih ngecek stat window Hayan, Hayan tuh memulai pembicaraan. Hayan menanyakan apakah Lee Kyung melihat semua hal yang terjadi pada Hyeon, dan apakah Hyeon yang gugur membuat Lee Kyung sedih. Lee Kyung yang mendengar hal ini tahu betul apa yang dia rasakan. Rasa kehilangan si Hyeon sih enggak ya guys, tapi kalau rasa takut ke Hayan jelas emang ada. Lalu apa yang jadi jawaban Lee Kyung? Lee Kyung bilang kalau dia tuh cuma mementingkan Hayan ketimbang Hyeon. Mendengar hal ini, Hayan menangis lagi karena merasa Lee Kyung sangat perhatian padanya. Nah di sini tuh Lee Kyung sadar guys, mengambil keputusan berpihak pada Hayan udah jelas membuatnya sedikit demi sedikit itu kehilangan rasa kemanusiaan. Lee Kyung yang memberikan perhatian lebih pada Hayan tentu membuat tensi hubungan keduanya makin erat. Lee Kyung tuh merasa dirinya udah terjebak. Awalnya dia cuma mau memiliki hubungan adik kakak bersama Hayan, tapi sekarang malah memilih jalan jadi kekasih Hayan. Tapi itu juga nggak terlalu buruk. Ya asalkan Hayan tuh masih bisa ada di bawah kendali Lee Kyung. Adegan mesra antara Lee Kyung dan juga Hayan sebenarnya tuh masih bisa berlanjut, tapi tiba-tiba Doggu muncul di sana. Hayan sampai mengeluarkan ekspresi menakutkan lagi karena dia diganggu. Tapi sedetik kemudian wajah Hayan berubah lagi jadi cewek polos yang lagi panik. Hayan ini sih ngeri ya. Baru aja buat muka serem, tiba-tiba bisa jadi cewek polos gitu. Serem bener. Nah saat Doggu datang dan duduk berdua dengan Lee Kyung, Doggu ini mengakui kalau dia tahu Lee Kyung menyukai Hayan. Di sini Lee Kyung sampai jengkel ke ubun-ubun guys, karena dalam hatinya si Doggu ini udah so tau banget. Nah kemudian rasa jengkel dari Lee Kyung tuh dibakar lagi karena Doggu juga melakukan pengakuan lain. Dia bilang kalau dia setuju Hayan jadi kakak iparnya, dan makanya dari awal tuh Doggu ini selalu
lalu memberikan Li Qiong dan Hayan waktu untuk berduaan. Li Qiong yang ngedengar pengakuan Dogu sekarang bisa menarik benang merahnya. Dogu inilah yang jadi penyebab kenapa Hayan bisa sangat posesif kepada Li Qiong. Bahkan Hayan melakukan hal ekstrim pada siapa saja yang merebut Li Qiong. Sederhananya, Dogu lah yang mendoktrin Hayan kalau Li Qiong suka pada Hayan. Di tengah pikiran Li Qiong yang berputar menuduh Dogu menjadi biang kerok tentang hubungannya dengan Hayan, Dogu sendirilah yang kemudian mengaku di bumi dia tuh emang punya pekerjaan menjodohkan orang lain. Bahkan Dogu tuh dijuluki sebagai dokter cinta. Dengan tersenyum dan percaya diri banget, Dogu bilang kalau dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat hubungan percintaan Li Qiong dan Hayan langgeng sampai tua. Niatnya emang baik, tapi Li Qiong yang ngedengar pengakuan Dogu dan rencana pria tersebut tentu saja marah besar. Li Qiong akhirnya tahu kalau dia dan Hayan adalah pemeran utama dari kisah yang dibuat-buat oleh Dogu. Saking marahnya Li Qiong tuh bahkan berencana ngehajar Dogu jika punya kesempatan. Tapi untuk sekarang biarlah hubungannya kayak gini dulu. Toh Hayan masih bisa menguntungkan Li Qiong di masa depan. Nggak terasa, pagi udah tiba. Nah, di keesokan harinya ini, Li Qiong tuh membangunkan semua orang. Saat membangunkan Dogu sih biasa aja ya. Tapi saat membangunkan Hayan ini nih yang agak lain. Li Qiong itu sepintas takut karena dia tahu betapa kejamnya Hayan sebenarnya. Ya untung aja Hayan tuh bisa bangun dengan damai dan membuat wajah polos palsunya. Li Qiong bilang mereka bertiga nih harus berangkat untuk keluar dari tempat perburuan menuju camp para survivor. Tidak lama kemudian, di camp para survivor, semua orang tuh udah heboh dengan kepulangan dari Li Qiong. Jihye datang dan menyambut mereka semua. Jihye kemudian menanyakan, kok Hye-yong gak datang bersama mereka? Nah di sini Li Qiong belak-belakan mengaku kalau Hye-yong gugur dalam perburuan. Hal ini jelas membuat Jihye jadi merinding. Ya meski Hye-yong gak lagi berguna bagi Jihye, Hye-yong tuh tetap pernah jadi bawahan setia dari Jihye. Jihye yang sudah mendengar kabar tentang Hye-yong kemudian meminta pembicaraan empat mata dengan Li Qiong. Li Qiong sih mau-mau aja. Li Qiong tuh cuma takut satu hal. Saat Li Qiong memandang ke belakang, Hayan tuh udah menatap dengan penuh amarah. Jadi Li Qiong itu harus ngeberesin persoalan kecemburuan Hayan. Daripada Jihye itu ikut berakhir mengenaskan. Li Qiong kemudian mengusap-ngusap kepala Hayan dan bilang dia tuh nggak akan lama bersama Jihye. Ada Li Qiong ini harus diacungi jempol ya guys. Tahu banget tuh kalau kepala cewek kalau diusap-usap tuh pasti langsung salting brutal. Tapi ingat, speknya harus ganteng kayak Li Qiong. Kalau jelek mah jangan dicontoh guys, nanti malah digampar sama cewek. Ya dari Li Qiong dan juga meminta izin pada Hayan. Dalam sekejap tuh pembicaraan empat mata antara Li Qiong dan Jihye pun dimulai. Jihye menanyakan lebih jauh tentang Hye-yong dan juga mempertanyakan ekspresi dari Li Qiong. Jihye tuh melihat kalau Li Qiong enggak memperlihatkan sedikit pun empati saat mengabarkan kematian Hye-yong. Li Qiong tuh dengan jelas menjawab dengan santai. Dia tuh sebenarnya nggak bisa berempati karena masih marah pada Hye-yong. Karena Hye-yong lah yang hampir mencelakai semua orang. Ya karena Hye-yong emang yang berulah, Jihye tuh nggak bisa melakukan apapun. Li Qiong juga enggak menceritakan tentang keterlibatan Hayan. Li Qiong tentu akan melindungi Hayan dari tuduhan soal kematian Hye-yong. Setelah menjawab pertanyaan dari Jihye, sekarang giliran Li Qiong tuh untuk bertanya, kenapa Jihye melakukan blokade di pintu masuk camp. Nah di sini Jihye bercerita, ternyata kemarin tuh Soku dan beberapa orang lainnya masuk ke dalam area perburuan. Jihye bilang Soku tuh melakukan hal tersebut pasti karena merasa dirinya memiliki posisi rendah di dalam camp setelah membuat masalah dengan Hayan. Hal ini membuat Li Qiong kaget karena enggak menyangka Soku bakal senekat itu
tuh. Nah sebenarnya Lee Ki-young tuh emang udah ngeprediksi kalau bakal ada orang yang keluar dari camp itu cepat atau lambat. Tapi tuh dia nggak menyangka kejadiannya akan begitu cepat seperti sekarang. Ji-hye kemudian melanjutkan pembicaraannya kalau blokade yang dia lakukan itu untuk melindungi semua orang. Jaga-jaga kan kalau Sok-woo malah memancing monster masuk di dalam kawasan camp mereka. Di tengah perbincangan Ji-hye dan juga Lee Ki-young, sosok yang mereka bicarakan kemudian muncul. Sok-woo dengan senyumannya ternyata masih bisa selamat dan kembali ke camp para survivor. Nah tapi Sok-woo tuh enggak kembali sendirian. Dia bersama beberapa orang asing. Bahkan di antara para orang asing yang dibawa Sok-woo, Lee Ki-young tuh merasakan hawa keberadaan aneh dari salah satu dari mereka, pria mengerikan yang punya luka di wajahnya. Siapa sih pria menyeramkan yang muncul dengan Sok-woo ini? Apa dia musuh baru atau kawan baru yang mukanya emang cuma serem doang? Ingat, kita nggak boleh menilai orang dari tampangnya guys. Nah penasaran dengan kisah selanjutnya? Kita nantikan saja tuh kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Nah bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa banget tuh ke playlist kita untuk ngecek semua proyek garapannya kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.